Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sendiri setelah 60 menit dari SKI Tanjung Opilin, Banjarnegara. Pada saat kesempatan dikala hujan turun di atas payon yang dengan udara yang sedikit sejuk ini, saya akan mengulas sedikit tentang talqin mayit, tentang hukumnya dan bagaimana para pendapat ulama, apakah memperbolehkan atau tidak, apakah talqin ini tidak dianjurkan seperti itu. Jadi talqin secara bahasa yaitu mengajarkan, memahamkan dengan lisan, dan secara istilah yaitu memberikan pemahaman kepada orang yang sudah meninggal dengan kalimat-kalimat tertentu. Artinya talqin ini untuk memahamkan atau memberi pemahaman kepada orang yang sudah meninggal, ataupun untuk menuntun mereka ketika akan ditanyai oleh malaikat di alam kubur nanti. Bagaimana mereka harus menjawab, maka bisa kita tuntut dengan cara talqin ini. Karena ada yang mengatakan bahwa orang yang meninggal tersebut masih mendengar adanya suara sendal dari orang yang meninggalkan dari tempat kuburnya, seperti itu. Dan menurut Imam Madhab Syafi'i, beliau berpendapat bahwa talqin ini disunahkan atau dianjurkan dengan dalil yang berbunyi seperti mustahabu talqinu mayyiti aqibun tablihi fayajlisu min darasi lisan wa yaqulu ya fulan ibnu fulan ya Abdullah ibnu Umam ilallah udkur ahdalladhi kharajta alaihi min dunya syahada an la ilaha illa wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna jannata haqq wa anna naru haqq wa anna ba'su haqq wa anna sa'ata atiyata la raiba fiha wa anna allaha yab'asa man fil kubur wa anna radiyatul ilahi ila akhiri wallahu a'lam. Artinya menurut madhab Syafi'i atau Imam Nawawi berpendapat bahwasanya talqin ini wayustahabu, disunahkan untuk menalkin orang yang sudah meninggal dengan kalimat-kalimat tertentu. Dan juga talqin ini dilakukan ketika mayat tersebut sudah dikuburkan, dan orang yang akan menalkin yaitu dia duduk di depan kuburan tersebut, di tepatnya di di depan kepala mayat tersebut, dan melantunkan kata-kata ataupun tuntunan yang akan dilantunkan intinya. Idza udkhila mayyitu qabruhu fa innahu yustahabu talqinuhu fitil kasangah. Jika mayit telah dimasukkan ke dalam kuburnya, maka sesungguhnya disunahkan mentalqin pada saat itu. Nah, talqin ini dilakukan ketika si mayit ini sudah dimasukkan atau dimasukkan ke dalam kubur. Wa huwa fi'lu ahlil Madinah sholihan minal ahya. Hal ini merupakan perbuatan penduduk Madinah yang soleh lagi baik.
li'annahu mutabiqun liqaulihi ta'ala, karena sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Jadi talqin ini juga caranya diambil dalilnya dari Al-Quran. Pemahaman ini bukan hanya orang yang masih hidup saja, akan tetapi orang yang sudah meninggal pun bisa diberi pemahaman atau tuntunan agar mereka bisa berjalan dengan sesuai dengan syariat seperti itu. Adapun juga dari beberapa ulama yang berpendapat bahwa talqin ini tidak sunnah, atau bisa dikatakan ada yang mengatakan mubah dan juga ada yang mengatakan makruh. Dari perbedaan pendapat tersebut, pendapat yang paling kuat yaitu pendapat yang sunnah, karena walaupun hadis yang menunjukkan bahwa talqin mayit ini dhaif, akan tetapi juga ada yang melihat dari sisi sejarahnya, tidak hanya dari dalil-dalil yang ada, dan juga kita harus melihat dari ijma dan juga qiyas. Nah, dari perbedaan pendapat yang kita ketahui pada saat ini, bahwasanya ulama berbeda pendapat karena mereka mempunyai dalil-dalil sendiri, ataupun dalil mereka itu bisa dikatakan kuat, karena sampai saat ini masih ada yang mengikuti tentunya, dan tidak mungkin mereka berpendapat tanpa adanya suatu sebab ataupun suatu dalil yang menguatkan pendapat mereka bahwa hukum ini seperti ini, hukum itu seperti itu, hukum itu tuh enggak kayak gitu dan harus seperti ini, itu tidak. Nah, dari talqin mayit ini juga banyak kontroversi karena ada 3 pendapat yang mencetuskan bahwa ada yang mengatakan bahwa talqin mayit ini sunnah, dan juga ada yang mengatakan talqin mayit ini makruh, dan juga ada yang mengatakan talqin mayit ini mubah. Maka dari 3 hal tersebut boleh kita ambil hikmahnya saja, karena tidak mungkin pendapat itu hanya ada satu dan plek jiplek itu tuntunannya itu tidak, karena ada 3 pendapat, maka lebih baik kita kaji ulang dan kita cari tahu kebenarannya ataupun kekuatan dari dalil-dalil yang menguatkan bahwa talqin yang berhukum sunnah itu dalilnya seperti ini, dan sedangkan yang berhukum mubah itu seperti itu, dan yang berhukum makruh itu seperti ini. Jadi seperti itu. Mungkin sedikit yang dapat saya ulas di malam ini, karena hujan semakin deras dan suasana yang semakin dingin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.